Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang dianjurkan ketika puasa. Oh, ada hal-hal yang dianjurkan ternyata. Apa itu? Yang pertama itu memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Jadi yang pertama, ya, memperbanyak bacaan Quran. Jadi pada bulan Ramadan kita harus memperbanyak baca Al-Quran, karena bulan Ramadan, ya, bulannya Quran, ya, makanya harus diperbanyak baca Quran. Itu yang pertama, ya, hal-hal yang dianjurkan dalam puasa. Selanjutnya yang kedua, apa yang kedua? Ada yang bisa bantu Ustadz? Yang kedua? Ada gambar apa ini? Yang kedua? Ayo, yang kedua. Yang bawahnya. Iya, memperbanyak sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya uang, ya. Jadi kita bisa bersedekah senyum. Contohnya nih, ketika kita berpuasa bertemu dengan teman kita, senyum. Nah, seperti itu, ya. Atau kita berkata yang baik, itu juga sedekah. Atau kita memberikan berbuka, ya, kepada orang yang berpuasa. Nah, ya. Jadi bersedekah itu bukan hanya uang, tapi banyak hal, ya, yang bisa kita sedekahkan, ya. Jadi jangan lupa ketika bulan Ramadan kita harus memperbanyak sedekah, ya. Yang ketiga, apa? Nih, yang ketiga apa ini? Iya, Masya Allah, menjaga lisan. Jadi ketika kita berpuasa harus sedikit tuh berbicaranya, apalagi bicara yang tidak penting, ya. Jadi seperlunya kita berbicara. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman kita sedikit saja, ya. Jangan berlebihan, jangan sampai pembicaraan kita itu sampai berbohong atau menyakiti teman kita. Makanya harus jaga lisan kita, ya. Jangan sampai lisan kita berkata yang buruk. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya, apa yang selanjutnya ini yang paling bawah? Nggak kebaca. Coba. Jadi selanjutnya adalah tidak membuang waktu sia-sia. Nah, jadi ketika bulan Ramadan nggak boleh tuh membuang waktu dengan sia-sia, ya. Contohnya bermain. Nah, maksudnya ketika berpuasa kan harus banyak baca Quran, ya, berbuat baik. Jadi ketika bulan puasa nggak boleh banyak tidur atau banyak bermain, ya. Boleh bermain, boleh tidur, tapi secukupnya saja, ya. Nggak boleh main contohnya nih, ya, lihat TV dari pagi sampai duhur. Nggak boleh itu, ya. Nggak boleh. Jadi gunakan waktu dengan sebaiknya. Contohnya nih, bolehlah nonton TV sekedarnya, ya. Habis itu baca Quran, tidur siang, boleh. Habis itu lanjutkan lagi, ya, baca Quran. Jadi nggak boleh dari pagi sampai duhur nonton TV, nggak boleh, ya. Harus digunakan waktunya dengan baik-baik, nggak boleh disia-siakan. Karena di bulan Ramadan ini semua amalan akan dilipat gandakan. Jadi itu keempat, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan, ya, atau dianjurkan di bulan Ramadan, ya. Jadi nanti ketika datang bulan Ramadan, kita sudah siap nih baca Quran, ya, bersedekah, ya. Sudah tahu tuh harus jaga lisan. Terus apalagi tidak membuang waktu dengan sia-sia. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu Ramadan, apa itu puasa. Sekarang apa sih pembatal puasa itu? Apa yang harus kita tahu, ya. Jadi kita harus tahu apa itu pembatal puasa. Apa aja coba, ada yang tahu? Yang pertama apa? Iya, pinter. Makan dan minum, ya.
dengan sengaja. Nah, perhatikan di sini anak soleh dan solihah, makan dengan minum dengan sengaja. Ustadz, kalau kita makan lupa gimana Ustadz? Batal enggak? Tidak. Kalau kita lupa ya bahwa hari ini puasa, maka tidak batal. Boleh dilanjutkan lagi puasanya ya dengan syarat lupa ya. Dengan syarat lupa. Tapi kalau udah tahu hari ini puasa tapi tetap minum, tetap makan, maka itu batal kalau sudah tahu ya. Nah itu. Jadi makan dan minum dengan sengaja. Nggak boleh tuh ya. Dan harus jujur juga. Walaupun di rumah nggak ada bundanya, nggak ada ayahnya, ketika ditinggal jangan sekali-sekali makan, apalagi ke dapur ya. Ya, jadi harus jujur ya. Itu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, siapa yang bisa bantu Ustadz? Yang kedua apa? Ada yang bisa bantu Ustadz? Apa? Coba. Iya, yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi contohnya nih ya, kita lagi duduk-duduk terus sakit perut, muntah sendiri ya. Itu tidak batal kalau tidak disengaja. Tidak mau muntah tapi memasuknya tidak disengaja. Ya, selanjutnya ya, yang kedua, haid dan nifas. Ini untuk perempuan ya, haid dan nifas. Selanjutnya murtad, keluar dari Islam. Ya, jadi yang keempat adalah keluar dari Islam. Jadi ketika seorang keluar dari Islam maka sudah batal semuanya ya. Ya, jadi itu keempat pembatal puasa ya. Yang pertama tadi apa? Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas untuk perempuan. Yang keempat, keluar dari Islam ya. Terus nanti kalau ada orang yang bicara gini, Ustadz, kalau kentut di air batal enggak ya? Ayo, batal enggak? Enggak ya. Ya, jadi kalau kentut dalam air enggak batal. Tapi kalau airnya masuk, batal ya. Kalau kesedot ya, jadi enggak batal ya. Jadi yang tadi yang Ustadz bacakan itu ada pembatal puasa ya. Selain dari itu ya, dan dari kitab-kitab yang lain, maka tidak batal. Selanjutnya, setelah hal-hal yang membatalkan puasa, selanjutnya nih yang perlu dilakukan dalam berbuka puasa. Ini nih yang ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa ya. Yang ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Udah lapar, terus di depannya ada nih, sudah dari pagi lapar, sudah lemes, pas sore semangat. Karena kenapa? Lihat kolak, lihat es kelapa, lihat gorengan, tambah semangat lagi tuh ya. Jadi kita harus perhatikan dalam berbuka puasa ya. Walaupun banyak makanan, kita harus perhatikan ya. Yang pertama ya, waktu berbuka jangan sampai keliru ya ketika waktu berbuka. Contohnya nih, lagi tidur. Kenapa? Oh, maksudnya gimana? Jadi ya ketika kita mendekati waktu puasa, walaupun ada banyak makanan ya, kita perhatikan adab-adabnya. Contohnya yang pertama ya, perhatikan waktu. Ketika sudah azan baru kita boleh berbuka. Jangan belum azan sudah berbuka ya. Atau yang di musola udah memberikan tanda silakan berbuka, boleh berbuka ya. Sebelum berbuka baca basmalah ya. Jadi waktu berbuka. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Nih ya, ketika sudah waktu berbuka jangan ditunda-tunda. Contohnya nih ya, 1 menit lagi berbuka ya.
tapi belum mandi, dia mandi dulu, nggak boleh. Berbuka dulu baru boleh mandi, ya. Makanya harus menyegerakan berbuka, nggak boleh tunda-tunda, ya. Karena ini termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, berbuka dengan kurma. Yang ketiga adalah berbuka dengan kurma. Ini adalah sunnah, ya. Berbuka dengan yang manis-manis, ya. Oh, sekarang sudah banyak di Indonesia kurma. Tidak lagi pergi ke Arab, ya. Tidak lagi pergi ke Arab. Sudah ada di Indonesia. Tinggal beli, ya. Tinggal beli langsung datang, ya. Nah, jadi itu sunnah berbuka dengan yang manis-manis, ya. Selanjutnya yang keempat, berdoa sebelum berbuka. Nah, nih terakhir nih, yang keempat, berdoa sebelum berbuka. Jadi jangan lupa berdoa, ya. Walaupun sudah waktunya itu, jangan lupa berdoa, karena doa orang yang berpuasa itu, ya, Allah kabulkan. Makanya jangan lupa berdoa, ya. Nah, yang pertama nih, ya. Jadi setelah azan kita berdoa basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terus minum air pelan-pelan, bismillah 3 kali. Habis itu makan kurma, baru berdoa puasanya. Coba di sini, siapa yang hafal doa berbuka puasa? Angkat tangan. Baik, coba. Sekarang kita hafalkan, ya. Kita hafalkan doa berbuka puasa. Coba Ustadz dulu baru kalian, ya. Nah, doa berbuka puasa. Baik, Ustadz dulu, coba. Semuanya diam. Ya, Ustadz dulu baru kalian. Baik. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Coba nih, Ustadz mau dari anak soli 1 orang saja, ya. Coba dari anak soli, siapa yang siap bacakan untuk kita semua? Coba. Yang siap siapa? Yang bisa bacakan untuk Ustadz dan kita semua? Ustadz pilih, ya. Siapa ya? Siapa ya yang bisa bacakan, ya? Coba Ananda King Faisal Jim ada. Assalamualaikum. Baik, coba Jim boleh bacakan untuk kita doa berbuka puasa. Coba. Wasabatal ajru insyaallah. Masya Allah. Coba satu lagi. Kinan, ada Kinan gak? Kinan, assalamualaikum Kinan. Kinan. Kinan, coba. Kinan udah hafal belum doa berbuka puasa? Coba Ustaz mau denger, coba. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Coba satu lagi dari anak solihah. Coba dari anak solihah satu lagi. Coba dari anak solih siapa ya?
Doanya apa ya? Baik. Ada yang belum tahu nih doanya apa katanya? Coba sekarang dengarkan teman kita ya, coba. Siapa ya dari anak solihah? Siapa ya? Apa? Lui ya. Ananda Lui ada. Assalamualaikum. Adinda Lui. Adinda Lui. Mana suaranya? Coba Ustadz mau dengar doa berbuka puasa gimana coba? Masya Allah, mumtaz. Takbir, Allahu Akbar. Jadi itu doa berbuka puasa. Jadi doa itu dibaca ketika setelah minum ya. Dibaca setelah minum. Kenapa baca basmalah? Makan kuma baru berajru insya Allah ya. Kenapa nih dibaca setelah minum? Karena ya, nih coba artinya di sini coba. Nah, jadi di sini ya artinya ya rasa hausku telah hilang. Nah, jadi rasa hausku telah hilang ya, dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Jadi dibaca setelah minum ya, setelah minum baru baca itu ya. Kalau mau berbuka baca basmalah, minum baru baca itu ya. Nah itu. Baik, itu doa berbuka puasa. Nah, selanjutnya nih ya. Setelah berpuasa apa ya? Oh iya, sahur. Ada sahur ternyata. Apakah sebelum puasa kita harus sahur ya? Atau tidak? Iya, harus sahur ya. Nah, jadi harus sahur. Terus Ustadz sahur itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Terus sahur itu apa? Apa itu sahur? Ayo, ada yang tahu nggak sahur itu apa? Makan malam bukan? Atau makan pagi sahur? Ya, Masya Allah. Jadi nih sekarang dengar Ustadz, apa itu sahur ya? Dengarkan ya. Jadi sahur adalah ibadah sunnah ya. Sahur adalah ibadah sunnah yang dilaksanakan di waktu dini ya. Ibadah sunnah yang dilakukan di waktu dini, di malam hari ya, setengah malam ya. Terus jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, sahurlah kalian ya, sesungguhnya sahur itu mengandung keberkahan ya. Jadi ya sahur itu mengandung keberkahan. Ustadz, kalau kita nggak sahur puasanya boleh nggak? Contohnya nih, kita ketiduran bangun-bangun jam 7. Ustadz, boleh nggak kita berpuasa? Boleh. Sahur itu adalah sunnah. Walaupun kita lupa sahur ya, boleh apa? Boleh berpuasa. Tapi iya boleh puasa ya. Iya. Tadi kan di awal kita sebagai kehati-hatian ya. Kehatian kita boleh kita dari awal sampai akhir niatnya, sampai akhir Ramadan ya. Sebagai kehati-hatian kita biar tidak lupa. Ya, makanya dari awal boleh diniatkan dari awal sampai akhir biar kita tidak lupa ya. Jadi itu ya, sahur adalah ibadah sunnah yang dilakukan di malam dini, di setengah malam ya, sebelum fajar terbit ya. Itu. Nah, Ustadz, apa sih keutamaan sahur itu? Tahu nggak? Keutamaannya apa? Nah, jadi ya, keutamaannya adalah malaikat turun nih. Malaikat turun dan berselawat kepada orang yang sahur. Masya Allah ya. Turun dan berselawat kepada orang yang sahur ya.
bukan makan dan mamai, tapi malaikat bersolawat kepada orang yang sahur, bukan ikut makan, bukan ya, bukan ikut makan ya. Baik, yang ikut makan keluarganya aja ya. Selawat, malaikat cuman mendoakan dan bersolawat kepada orang yang sahur, tidak ikut makan, tidak. Baik, selanjutnya ya. Baik, ya sahur. Sahur yuk. Ya, jadi sahur yuk. Lagi sahur. Baik, jadi ya perintah sahur itu adalah ya perintah yang bersifat anjuran ya. Jadi bersifat anjuran ya. Jadi anjuran ya, tidak wajib tapi harus dikerjakan ya. Anjuran saja. Walaupun tidak sahur boleh berpuasa ya. Ini bersifat anjuran saja. Ya. Anjuran itu ya, anjuran itu adalah yang yang diperintahkan tapi tidak sampai wajib ya. Kan kalau wajib, kalau nggak dikerjakan itu nggak sah ya, dosa. Iya, dosa. Terus kalau anjuran ya, kalau nggak dikerjakan itu nggak apa-apa ya, lanjutkan saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, perbedaan ya antara puasa orang Islam ya dengan ahlul kitab adalah sahurnya ya, sahurnya.